dari protein atau protein dari asam amino tertentu, dia akan bisa digunakan sebagai pembangun serat alam untuk menghasilkan serat alam. Gitu. Ini contohnya. Serat yang berasal dari tanaman dikelompokkan menjadi dua, kayu dan non-kayu. Yang non-kayu misalnya jerami. Contohnya pada jerami jagung, gandum, padi. Kemudian ada yang kulit. Contohnya adalah kenaf, flax, jute, rami, hem. Daun misalnya adalah sisal. Tahu sisal itu apa? Gitu. Kemudian nanas atau ananas komosus. Kemudian henequin. Henequin ini saya juga nggak ngerti itu. Jadi serat itu sebenarnya saya nggak terlalu ahli di sini. Kemudian ada serat yang bentuknya atau berasal dari keluarga rumputan atau grass. Misalnya adalah serat bambu. Jadi mohon maaf, anak TIP tidak boleh salah mengatakan bahwa bambu itu pohon. Dia itu tergolong pada rumput-rumputan, sehingga apa ya? Ya itu pohon semu. Sebenarnya itu ya rumput-rumputan yang kemudian besar. Kemudian ada rumput, ada rotan, ada sweet grass. Kemudian ada rumput gajah atau Eriatus elephantinus. Rumput gajah. Kalau di Indonesia rumput gajah jarang digunakan sebagai serat untuk bangunan, tapi serat untuk dimakan ternak. Gitu. Karakteristik serat alam sangat bervariasi, di antaranya dipengaruhi oleh kandungan selulosa dalam serat, derajat polimerisasi. Jadi tolong dicari nanti kata kunci derajat polimerisasi itu maksudnya apa? Selulosa, sudut mikrofibril serat akan mempengaruhi kekuatan tarik dan modulus dari serat alami itu. Jadi ada istilah sudut mikrofibril, kemudian derajat polimerisasi selulosa, kemudian kekuatan tarik dan modulus. Tolong sifat-sifat serat nanti dipelajari lebih jauh. Kita masuk pada komposisi. Jadi kalau kita bicara komposisi dari serat alam, itu umumnya ada 3 bagian yang penting. Isinya sebenarnya polimer, yang dia berbasis pada gula atau karbohidrat juga. Nah, tetapi tertentu yang utama adalah tadi selulosa, kemudian lignin dan hemiselulosa. Yang di hewan tadi ada protein. Oke, ini contohnya. Ya. Contoh dari komposisi beberapa biofiber atau serat alami. Nah, yang paling bisa kita lihat, selulosa menempati posisi yang tertinggi jumlahnya, rata-rata seperti itu. Kecuali pada koir. Koir itu adalah serat serabut kelapa. Kulit kelapa itu. Dia ligninnya cukup tinggi. Ada lignin sekitar 40-45%. Jadi ligninnya cukup tinggi. Oleh karena itu, nanti silahkan dicari lebih jauh. Dengan karakteristik yang berbeda, koir itu sebenarnya sifatnya dibandingkan dengan serat-serat yang lain itu apa istimewanya, apa kekurangannya. Silahkan dicari lebih jauh. Gitu. Nanti akan saya tanyakan di pertemuan lain. Koir itu seperti apa? Dan kandungan-kandungan yang lain. Selain itu tentu ada moisture content atau kadar airnya berapa. Oke, di sini ada macam-macam fibernya, cotton, flax, sansevieria, hemp, jute, rice straw, seagrass, kemudian sorghum stem, wheat straw, sisal, koir, alpha grass, dan seterusnya. Ini contoh aja. Berikutnya adalah kita akan bicara selulosa, hemiselulosa, lignin. Ditunjukkan pada gambar 1. Jadi ada istilah juga honoselulosa. Honoselulosa itu adalah kombinasi selulosa dan hemiselulosa.
jumlahnya 65 sampai 70% dari berat kering polen atau tanaman. Polimer ini terdiri dari gula sederhana ini. Ada D-glukosa, manosa, galaktosa, silosa, arabinosa, dan seterusnya. Sehingga secara umum spektrum serapan dari komponen serat berdasarkan pada fiber komponennya tadi ada 3 yang utama, selulosa, hemiselulosa, dan lignin. Maka dia kalau diperlakukan pada misalnya menggunakan FTIR, Fourier Transfer Infrared, dia menempati width number atau nilai gelombang seperti ini. Selulosa pada panjang gelombang seperti ini. Atau nilai gelombang seperti ini. Gugus apa yang menentukan stretching atau stretching and binding di dalam spektrum itu? Ada gugus fungsionalnya, ada OH, HCH, fiber OH, COC, dan seterusnya. Dengan komponennya ada asam atau asid, metanol, alkil, dan seterusnya. Jadi masing-masing selulosa, hemiselulosa, dan lignin ini bisa diidentifikasi pakai FTIR, Fourier Transfer Infrared misalnya, pada width number yang tertentu. Oke. Ini selulosa. Saya cukup ngantuk juga, capek saya karena nyambung sejak pagi. Selulosa merupakan komponen struktural yang penting dan hampir semua dinding sel tanaman hijau, terutama di banyak serat alami seperti rami, goni, kapas, dan lain-lain. Polimer selulosa itu terdiri karbon, hidrogen, oksigen dengan gambar yang ada di bawah. Jadi kebanyakan tanaman tersusun selulosa berkristal tinggi, mungkin juga berisi 80% dari kristal. Ada selulosa 1, 2, 3, 4 juga, dan seterusnya. Sifat kimianya, dia adalah tahan terhadap alkali kuat, tetapi dengan mudah terhidrolisis oleh asam menjadi gula yang larut air, dan selulosa relatif tahan terhadap agen pengoksida. Dengan ketahanan panas, serat selulosa mencapai 211 hingga 280 derajat Celcius, tergantung jenis seratnya. Nah, kembali lagi bahwa serat selulosa itu dari material satu dengan material lain berbeda sifatnya. Dari rami berbeda dengan jute, berbeda dengan kayu, dan sebagainya. Bahkan proporsi dari selulus, kemudian hemiselulus, kemudian lignin, itu di dalam proses pembentukannya di dalam tanaman, dia dihasilkan tidak pada umur yang sama. Oleh karena itu, kalau bahan kayu itu ada yang kayu muda dan kayu menengah dengan kayu tua, ceritanya nanti akan lain. Gitu. Kandungannya akan lain, karena juga dipengaruhi oleh umur dari tumbuhan itu sendiri. Ini adalah rumus struktur dari selulosa, hemiselulosa, dan lignin. Selulosa, hemiselulosa, dan lignin. Gitu. Ini adalah struktur selulus, 1 alfa dan 1 beta. Terus ini adalah hemiselulosa, polisakarida dengan BM rendah, sering mengalami kopolimer dengan glukosa, asam glukuronat, manosa, arabinosa, silosa dalam bentuk acak, bercabang, amorf, dan struktur nonlinear dengan kekuatan rendah. Jadi hemiselulosa mudah dihidrolisis oleh asam atau basa encer atau enzim hidrolisis. Karena mudah dihidrolisis, umumnya dia tidak bisa membuat struktur yang kaku. Oleh karena itu lignin yang nanti akan banyak berpengaruh. Di dalam tumbuhan, lignin juga nanti akan berpengaruh terhadap kekakuan dari bahan itu sendiri. Lignin, ya, lignin dibentuk dengan penghilangan non-reversible air, jadi penghilangan air yang tidak bisa balik, air dari gula, terutama silosa, untuk membuat struktur aromatik. Lignifikasi berlangsung pada tanaman dewasa untuk kestabilan mekanik tanaman. Jika kalau kemungkinan
Kalau kayu atau sumber-sumber dari serat tadi kita petik posisinya agak muda, ligninnya belum terbentuk sehingga ligninnya rendah. Kalau ligninnya rendah karena dia juga menentukan struktur nanti di material dari polimer atau selulus itu sendiri. Kok selulus ya? Sifat-sifat dari serat itu. Maka karena kalau ligninnya belum ada, dia juga tidak bisa lebih kaku daripada yang ligninnya sudah mulai meningkat. Gitu. Jadi lignin berfungsi memberi kekakuan pada tanah. Terlokalisasi pada permukaan lumen dan dalam dinding berpori untuk mempertahankan kekuatan dinding. Lignin juga ada kaitannya di dalam serat itu ada hidropolik dan hidrofobik, hidrofilik dan hidrofobik. Lignin bersifat hidrofobik secara alami dan mengandung 3 kopolimer. Gitu. Mengandung 5 hidroksil dan seterusnya. Lignin dianggap sebagai sumber polimer termoplastik yang memperhatikan adanya temperatur transisi glass sekitar 90 derajat dan seterusnya. Ini struktur serat, biofiber atau fiber alami dapat dianggap sebagai komposit dari fiber selulus yang berunggah membentuk bersama matrik linin dan hemiselulosa. Jadi selulosa, lignin dan hemiselulosa di dalam struktur pembentukan struktur dari serat itu dia bekerja sama. Gitu. Nah, dan seterusnya, silakan dibaca lebih dalam. Dinding sel serat bukan merupakan sumbu membran yang homogen. Dan seterusnya, ada lapisan-lapisannya yang dikatakan atau digambarkan struktur myofibril itu seperti ini. Ada lumen, ada secondary wall, secondary wall S2, dan seterusnya. Ini juga di dalam selnya ada lumen, ada middle lamella atau lamella tengah, secondary wall atau dinding atau kulit, ya, sekunder dan seterusnya. Nah, ini juga nilai karakteristik sudut myofibril. Nah, ini istilah ini tolong dicari nanti. Sudut myofibril bervariasi dari serat satu ke yang lain. Diameternya dan seterusnya. Ukuran molekulnya dan seterusnya. Ini rumusnya, ini silakan ditelaah lebih jauh. Nah, ini adalah struktur kristal selulus dari berbagai sumber serat. Jadi di dalam selulus itu masih ada kristalnya. Kristalnya dikatakan ada crystallinity, crystalline index, crystalline size. Bisa ukuran, bisa persen kristalinnya, bisa indeksnya. Yang masing-masing tentu berbeda. Ya, ada flag, ada Rystro dan sebagainya. Ini selalu cari info yang terbaru kalau mau ya mengerti tentang hal yang terbaru terkait dengan serat ini. Ini adalah sifat mekanis serat alam. Ya, matriknya itu kompleks, terdiri dari hemiselulosa, lignin, dan beberapa serat dalam pektin. Selulosa, hemiselulosa, dan lignin berkali-kali diulang. Nah, dia membentuk jaringan selulosa, hemiselulosa, dan seterusnya. Oke. Ini karakteristiknya. Jadi, karakteristik serat alam. Ini misalnya dari Suryanto. Nanti ada di PowerPoint saya juga ada density, diameter, fiber aspect ratio, E modulus, standstill strength, specific strength. Ini juga istilah-istilahnya nanti silakan dicari. Specific strength itu apa, tensi strength itu apa, E modulus itu apa, dan seterusnya. Gitu. Kalau diameter kan jelas. Densitas itu apa? Nah, dulu, kok dulu ya? Enggak ya, Mbak. Anda mungkin belum ambil dasar teknik kimia atau DRK, dasar rekayasa proses. Nah, nanti ketemu saya lagi di DRP. Nah, ini yang konsisten dia spesifik itu choir tadi. Dengan sifat seperti itu, maka akan memberikan zat yang beda. Diameternya cukup gede, tensile strength-nya sekian. Oke. Nanti yang karakteristik akan kita bahas lebih jauh di PowerPoint.
Nah, dari penjelasan ini, yang penting yang